Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Gilang Pratama dari SMA Negeri 1 Bandar Kaung. Dalam video ini saya akan mencoba merevisi atau mengulas kembali tentang materi fungsi ya yang sudah saya ajarkan kemarin. Untuk di video ini saya akan menjelaskan tentang domain dan range fungsi. Domain dan range fungsi. Oke, nah bismillah. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang domain dan range fungsi. Oke, apa sih yang mana sih yang merupakan domain dan mana yang merupakan range fungsi? Nah, seperti dilihat di eh, layar di sini. Nah, ini ada domain itu adalah daerah asal, ya. Domain daerah asal atau biasa ditulis df, ya. Biasanya modelnya seperti ini. X elemen bilangan real untuk fx-nya elemen anggota dari bilangan real juga. Nah, terus ada range fungsi. Range fungsi itu apa? Range fungsi itu adalah daerah hasil atau daerah nilainya. Oke, biasanya ditulis dalam bentuk RF seperti ini. Nah, saya langsung ke contohnya saja. Nah, ini domain ada daerah asal, rank itu daerah hasil atau daerah nilai. Nah, saya langsung ke contoh soal pertama. Nah, tentukan daerah asal dan daerah nilai dari fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 4. Nah, kalau dapat soal yang modelnya seperti ini, kuadrat biasa, ya fungsi kuadrat biasa, berarti domainnya adalah ya. Nah, kalau setiap x maka domainnya itu adalah x elemen, semua x elemen bilangan real atau dari minta hingga sampai tak hingga itu, tapi bisa biasa dipersingkat seperti ini saja juga sudah boleh. Nah, sedangkan ranknya juga sama. Ranknya itu karena semua elemen x itu masuk, ya, semua x itu masuk dari elemen bilangan real itu masuk, berarti ranknya juga semua y-nya termasuk bilangan real semua. Jadi semua itu bilangan real semua. Nah, contoh kedua, nah ini dalam bentuk akar. Ada 1 plus akar X. Nah, di sini karena domainnya, karena di sini akar itu harus lebih dari 0, ya, harus lebih dari 0 sama dengan 0, maka domainnya itu adalah X harus lebih dari sama dengan 0, karena ini ada di dalam akar adalah fx, dalam akar ada X. Berarti X yang harus lebih dari sama dengan 0. Jadi yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, sedangkan range-nya karena X-nya lebih dari sama dengan 0, ya, karena ini X sama dengan 0, maka Y-nya itu harus, nah, elemen bilangan real lebih dari 1, ya, pasti lebih dari 1. Itu. Oh ya, saya revisi dulu ini. X-nya berarti, rank-nya berarti Y lebih dari 1. Y lebih dari sama dengan 1. Y lebih dari sama dengan 1. Oke, seperti ini. Untuk X-nya, untuk Y-nya elemen bilangan real. Nah, seperti ini. Saya ulangi. Nah, untuk rank-nya berarti seperti. Nah, untuk yang kedua tadi, karena di dalam akarnya itu tadi lebih dari 0, ya kan, pasti hasilnya positif. Nah, positif ditambah 1, berarti pasti hasil dari fx ini pasti lebih dari 1. Nah, makanya range fungsinya adalah y lebih dari sama dengan 1 untuk y-nya elemen bilangan real. Itu. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, daerah domain dan range dari fungsi ini. Nah, ini adalah bentuk pecahan. Ada 1/4 X plus 3. Yang pertama, kita akan mencari domain. Nah, karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, ya, karena kalau penyebut yang sama dengan 0, maka tidak dapat terdefinisi, atau nanti kan 1/0 itu kan tidak terdefinisi. Nah, makanya di
penyebutnya harus tidak boleh sama dengan 0. Jadi 4x plus 3 tidak sama dengan 0. Maka hasilnya x tidak boleh sama dengan min 3 per 4. Nah, terus, domainnya menjadi seperti ini. X tidak boleh sama dengan min 3 per 4 dengan X itu elemen bilangan real. Nah, terus yang kedua mencari rank. Karena Y-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Karena di sini daerah fx tidak mungkin bernilai 0, ya. Tuh, karena kan tidak ada yang sama dengan 0. Tuh. Jadi ranknya ya. Semua elemen bilangan real dengan Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Tuh, karena fx-nya tidak mungkin bernilai 0. Tidak ada yang mungkin bernilai 0. Oke, yang ketiga, domain dan rank dari fungsi ini. Nah, ini pecahannya x plus 2 per x plus 3x plus 1. Sama dengan contoh yang kedua, domain fungsinya untuk pecahan berarti yang di penyebut, ya penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti 3 plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti domainnya menjadi x tidak boleh sama dengan min 1/3. Nah, sekarang kita ke ranknya. Ranknya berbeda karena ini ada x plus 2-nya. Berarti kita misalkan y sama dengan x plus 2 per 3x plus 1. Kita pecah, kita rubah untuk modelnya seperti ini kita kalikan silang. Ya, jadi 3xy, 3x plus itu dari y kali 3x plus y-nya dari y dikali 1. Nah, setelah itu kita pindahkan yang ada unsur x-nya semua. Ini pindah ruas, y-nya pindah ruas. Jadi 3xy min x dikurang sama dengan 2 min y. Nah, kan ini x punya x, berarti x sama dengan, nah x-nya itu dikeluarkan, jadi 3y min 1 sama dengan 2 min y. Nah, maka dari itu akan ketemu x sama dengan 2 min y per 3y min 1. Nah, udah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, berarti penyebut di bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, makanya 3y min 1-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka akan ketemu y-nya tidak boleh sama dengan 1/3. Maka ranknya diambil dari sini. Ranknya tidak boleh sama dengan 1/3. Tidak mungkin ranknya tidak sama dengan min 1/3. Dimana y-nya elemen bilangan real. Oke, contoh berikutnya, contoh keempat. Nah, domain fungsi dari dan ranknya dari fx sama dengan akar min x kuadrat min 5x min 6. Nah, ini kan dalam akar. Nah, makanya di dalam akar itu harus lebih dari 0, ya kan? Berarti min x kuadrat min 5x min 6 harus lebih dari 0. Nah, karena ini negatif, berarti kita permudahkan dikalikan min 1 semua. Maka jadinya ini jadi positif, ini jadi positif, ini jadi positif. Tanda ininya berubah karena dikalikan dengan min 1. Nah, dari sini sudah ketemu, maka akan kita faktorkan jadi x plus 2 dan x plus 3. Maka akan ketemu x-nya itu min 3 dan min 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan yang pada bab pertidaksamaan nilai mutlak itu sudah dijelaskan. Kalau sudah seperti ini, berarti kita masukkan sembarang titik, sembarang angka. Kita masukkan 0. 0 itu di sebelah kanan di sini. Kita masukkan 0 ke sini, di mana 0 itu kalau kita masukkan itu hasilnya positif, ya. Ini kan 6. 6 itu positif. Maka di sini juga negatif, ini positif. Seperti itu. Nah, setelah itu yang kita butuhkan di sini itu adalah yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu adalah yang negatif. Berarti yang tertutup adalah yang negatif. Maka domainnya adalah di mana x itu di antara min 3 dan min 2. Sama dengan, ya ada sama dengannya karena ini sama dengan. Oke, setelah itu kita mencari ranknya. Nah, ranknya di sini kita kuadratkan supaya akarnya hilang, berarti y kuadrat sama dengan min x kuadrat. Nah, setelah ini kita tukar. Nah, yang ada x-nya sendiri, yang tidak x-nya y-nya sendiri. Maka x itu elemen bilangan, akar x elemen bilangan real, maka diskriminannya harus lebih dari 0. Nah, maka akan dibuat seperti ini.
Nah, ya. Nah, ini ya, domain itu kan diskriminan itu kan B kuadrat. B kuadrat itu ini 5 kuadrat min 4 AC. A-nya 1, C-nya adalah Y kuadrat min 6. Nah, maka ketemu seperti ini. Nah, D-nya berarti seperti ini lebih dari 0, maka ketemu 1 min 4 Y kuadrat lebih dari 0. Maka akan ketemu difaktorkan jadi 1 plus 2Y dengan 1 min 2Y. Maka akan ketemunya X-nya adalah min setengah dan X-nya plus setengah. Nah, ini kita masukkan. Nah, kenapa kok ini yang dipilih yang atas? Karena kalau kita masukkan 0, 0 itu kan di sini. Nah, 0 itu di sini. 0 itu di sini ya. 0 itu di sini, maka 1 itu kan positif. Maka ini positif, ini negatif, ini negatif. Sedangkan kita yang butuhkan adalah yang lebih dari 0, yang positif. Berarti yang kita tutup yang positifnya. Maka ranknya akan menjadi dari min setengah sampai setengah Y-nya ya. Y-nya. Nah, ini domain fungsi dan rank fungsi untuk dalam bentuk akar. Oke, untuk domain dan rank fungsinya saya anggap cukup. Sekian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.